Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan keempat mata kuliah tata letak pabrik. Oke, kita langsung ke presentasi. Langsung presentasi ya. Oke, harusnya pertemuan 4, tapi ini kayaknya lebih cepat dari rencana sebelumnya. Jadi sekarang kita bahas mengenai sistem produksi dan peta proses. Jadi sistematika dari perencanaan tata letak pabrik ini, pertama itu data masukan aktivitas apa saja yang dalam rencana produk ini menghasilkan produk, kemudian aliran materialnya juga, kemudian hubungan aktivitas dari aktivitas ini dengan hubungan aktivitas yang lain, saling menguatkan atau saling bertolak belakang. Nah, itu diterjemahkan di dalam QFD ya. Kemudian keempat ada diagram hubungan aktivitas aliran. Itu bisa kita masukkan di dalam proses ya. Kemudian harusnya ada data kebutuhan ruangan ditambah ruangan yang tersedia berapa. Ini kalau beli apa maksudnya yang pabrik udah jadi berarti ruangan yang tersedia. Tapi kalau belum bikin berarti bangunan sendiri dia harus bangun ya. Kebutuhan ruangan ditambah kebutuhan ruangannya itu berapa sebenarnya sehingga baru kita sesuaikan. Keenam baru diagram hubungan ruangan itu di dalam ARC namanya, Activity Relationship Diagram, chart. Kemudian ada modifikasi, kalau ada kurang lebih, tambah sulam, batasan praktis, baru kita perencanaan alternatif tata letak pabriknya dalam bentuk blok diagram. Baru kita evaluasi kembali. Itu adalah sistematika dari layout perencanaan tata letak. Oke, kita bicara masalah data masukan. Data yang terkait dengan rancangan produk itu misalnya gambar kerja itu berarti produknya ya. Terus kemudian assembling, bagaimana mekanisme penyambungan assembling dari alat tersebut atau produk yang akan dihasilkan, daftar komponen, bill of material, kalau perlu ada prototipe-nya. Itu harus kita dapat dulu sebelum kita buat pabriknya, buat tata letak pabriknya. Yang kedua adalah data yang berkaitan dengan rancangan proses. Misalnya tahapan apa saja yang harus dilakukan, tahapan pembuatan komponen apa saja. Kedua adalah peralatan mesin yang dibutuhkan. Ya, kalau perlu nanti bentuknya bagaimana, terus kemudian luas yang dipakai, kemudian waktu yang dibutuhkan, itu setiap pekerjaan mesin-mesin yang kita butuhkan itu waktunya berapa kalau kita mengerjakan produk tersebut. Kemudian baru rancangan jadwal produksi, kapan dan berapa produk yang dibuat. Kemudian peralatan mesin dibutuhkan, jumlah karyawan shift-nya berapa banyak, itu yang perlu kita dapat masukan dari yang lain atau dari hasil wawancara dengan para ownernya. Kemudian kebutuhan ruangan, kebutuhannya apa saja. Kemudian peralatan material handlingnya apa saja, itu juga kita hitung. Baru kita analisis aliran materialnya. Merupakan analisa kuantitatif untuk setiap gerakan perpindahan barang atau bahan baku. Jadi yang faktor yang dianalisis bisa transportasinya apa saja untuk masuk ke pabrik kita. Kemudian material handlingnya seperti apa. Jumlah komponen yang dibuat. Jumlah dan macam operasi pembuatan tiap komponen. Contoh tadi ada based on order atau based on hasil ramalan untuk stok. Kemudian urutan operasi perakitannya, besar bentuk ruang yang tersedia, itu yang harus kita perhatikan. Sehingga perlu ada satu metode analisa aliran-aliran material. Contoh peta prosesnya, diagram alir, kemudian peta aliran proses, from to chart, atau ya
kemudian aliran proses, bagaimana bagannya, terus kemudian activity relationship diagram, baru assembling chart, dan seterusnya. Nah ini saya berharap sih ke depan kita tuh ada bikin TA tugas akhirnya, yang tugas akhirnya adalah membuat industri, membuat pabrik ya, ke depan ya pengennya ya. Misalkan walaupun ada pabrik, misalnya ada satu produk, ya misalnya dibuat produknya mesin apa gitu ya, atau satu alat tertentu. Nah, kalau konversi energi lebih memikirkan bagaimana penciptaan proses kinerja energinya dan sebagainya, kita bisa bentuk desain, bisa bentuk. Nah, ada lagi kalau PLO adalah bagaimana produk ini kalau diperbanyak. Jadi industri betul-betul menghasilkan, industri berapa banyak. Itu menggunakan asumsi-asumsi. Misalnya asumsi kalau kita produksi barang ini perkiraan berapa, tapi kan penetapan kapasitas juga kita berdasarkan hasil survei, hasil peramalan. Nah, baru kita tetapkan berapa kira-kira akan laku atau akan diproduksi. Nah, dari produksi kita jabarkan lagi. Nanti ujungnya adalah walaupun misalnya tugas akhirnya bikin barang tertentu yang ditetapkan oleh pembina di KE yang lain, kita sebagai industrial engineer bisa berpikir bahwa kalau diproduksi banyak, kira-kira butuh pabrik berapa besar, berapa biayanya, terus kemudian harga jualnya berapa, efisiensinya berapa, terus organisasinya seperti apa, kira-kira HPP-nya berapa, sampai nilai jualnya berapa. Nah ini adalah merupakan atau tata letaknya, bentuk mapnya atau peta, bukan peta apanya, map dari tata letak pabriknya seperti apa. Bikin marketnya bisa melalui pakai miniatur ataupun dalam bentuk 3 dimensi di aplikasi apa, misalnya dari SolidWorks atau dari aplikasi arsitektur bisa dipakai. Sebenarnya saya pengennya ke depan arahnya ke sana. Nanti kita bikin pabrik gitu ya. Ya, selagi bahwa kalaupun tugas akhirnya ujungnya adalah kalian ditugaskan bikin barang, tetapi sebagai sudut teknik industri kita bikin pabriknya. Pabrik menghasilkan produk itu gitu. Oke, terus jenis tata letak. Jenis tata letak itu macam-macam. Ada tata letak by process, ya by process itu seperti gambar 1 ini. Jadi berdasarkan tata letak fungsional, penyusunan tata di mana alat yang sejenis mempunyai fungsi yang sama ditempatkan pada bagian yang sama. Jadi pengelompokan jenis mesin. Ya, ini dia seperti ini, ada bubut-bubut, potong-potong, itu satu kelompok gitu. Tapi yang mengerjakan nanti variatif ya. Yang kedua, jenis tata letaknya, kelebihannya memungkinkan utilitas mesin yang tinggi. Jadi diutamakan mesinnya, utilitas dari mesinnya yang akan tinggi. Penggunaan mesin yang berganti multiguna juga dapat dengan cepat mengikuti perubahan dan seterusnya. Kalau kelemahannya adalah tidak bisa meningkat kebutuhan material handling karena aliran proses beragam tidak dapat digunakan ban berjalan. Jadi agak susah kalau ban berjalan. Kalau berbanyak biasanya yang rutin besar ya. Pengawasan produksi yang lebih sulit karena berbagai macam produk yang dihasilkan dalam satu proses gitu. Dalam industri itu macam-macam produknya. Ini agak susah. Yang berikutnya adalah tata letak produk, tata letak berdasarkan produk. Jadi prosesnya adalah produksi distandarisasikan, jadi alurannya khusus, jalurnya khusus, sampai produk outputnya juga khusus. Nah seperti ini. Jadi nanti bisa di tengahnya ada proses yang lain. Jadi ada proses-proses yang lain. Nah sini satu jalur ini barang jadi produk apa
ini juga jadi barang produk apa. Nah, alirannya kelebihannya adalah sangat simpel, persediaan barang dalam proses yang rendah, produksi total, dan ya itu lebih efisien ya sebenarnya. Tapi kelemahannya dia nggak bisa order kecil, jadi hanya mungkin langsung ada batas minimum berapa produksi gitu. Jadi investasi cukup besar ya. Ya ini kelemahannya. Yang ketiga adalah tata letak posisi tetap atau fixed position layout. Jadi seperti yang diucarakan yang sudah-sudah, bahwa tata letak pabrik ini yang si produknya adalah bentuk bangunan atau bentuk alat yang besar banget, sehingga tidak mungkin dia mengerjakannya berjalan. Ya. Biasanya seperti ini, gudang, proses, gerindra dan sebagainya itu yang mendatangi si produk. Kurangnya gerak material dan kelebihannya ada kesempatan pengkayaan. Dan kelebihannya adalah gerakan personal peralatan yang tinggi. Jadi yang banyak muter-muter itu kan si personalnya nanti. Nah, tugas untuk jurnal ini adalah penelitian tata letak pabrik, adalah jurnal ya, buka di Google Scholar ya, terus kemudian cari jurnal dengan tema tata letak pabrik, terus kemudian copy alamat jurnalnya, baru buka di Google Skyhub, klik Skyhub, paste alamat jurnal tadi, enter, baru buka si jurnalnya, baru kita simpan jurnal, tapi jurnal yang terkait dengan tata letak pabrik. Setelah itu baru kirim ke saya, jangan lupa tugas, sebutkan tugasnya, kemudian nama alamat emailnya, dan terus nah setelah itu baru ke materi berikutnya adalah tahapan proses produksi. Kita tahu bahwa proses produksi ini berjalan secara konsep, ada input, ada proses, ada output. Nah, dari output ini kita baru umpan balik. Bahan baku yang ada di input akan diproses, punya nilai tambah menjadi produk. Produk dievaluasi, umpan balik. Ya. Oke, baru kita, oke saya lepas. Oke, terus ini juga sama, cuman bedanya dia inputnya itu ada lebih rinci lagi, ada uraian-uraian tugas, proses ini ke proses alur kemana, berdasarkan permintaan pasar. Jadi semua proses ini biasanya dikendalikan oleh catatan pengendalian dalam sebuah catatan. Nah, ini catatan ini juga harus dimiliki oleh bidang PPIC tadi, Planning Production Inventory Control. Nah, kemudian baru disebarkan informasi ke setiap tugas. Saya pikir ini udah berkali-kali ini, bahwa tugas respon permintaan konsumen ada design to order, make to order, assembling to order, ya, make to order, make to stock, make to demand. Ini adalah mempengaruhi dari jumlah fasilitas, jumlah bagaimana tata cara manajemennya, luas industrinya, itu bisa. Yang jelas ini kita tahu dulu respon bagaimana kita melayani si pelanggan itu seperti apa. Kita tahu bahwa proses nilai tambah itu selalu berjalan. Ya, proses ini, misalnya proses ini perjalanan itu selalu naik nilai tambahnya. Kalau dia perjalanan dalam tugas cuma mindahin barang, berarti tidak punya nilai tambah. Tugas ada perjalanan lagi, tugas B, baru perjalanan tugasnya penyimpanan juga menjadi titik lemah juga. Penyimpanan akhir juga menjadi titik lemah, atau gak dihitung lah sama si pelanggan. Penyimpanan total itu juga ya ini dianggap harusnya tidak berbiaya. Pilihan proses, baru tahapan berikutnya adalah milih proses. Proses itu kita pilih dari elemennya. Tahapan kedua adalah alternatif proses untuk tiap operasi, analisa alternatif proses, standarisasi, evaluasi terhadap alternatif proses, dan pemilihan proses. Itu prosedur dari
Nah, kira-kira ini dilambangkan dalam bentuk ini. Misalnya ini objeknya adalah mading mini. Itu berarti ada bagian belakang, alas, ya, ada bagian samping, tutup, pintu, atap. Nah, setiap proses-proses ini dilakukan. Pengukuran meja fabrikasi itu butuh berapa menit? 1,72 menit. Memotong mesin potong 3,08, 2 menit, 2%. Peratakan 3,98, 2%. Dan seterusnya. Nah, ini produk-produk kalau ada yang dikerjakan. Nah, ini baru digabung di setiap assembling ini, perakitan 1, perakitan 2, perakitan 3. Dan seterusnya ini sampai ke bawah. Dan pasti di sini terakhir ada harus pemeriksaan ya. Perakitan, baru kita hasil outputnya dan memeriksa. Jumlah operasi 31, waktu total 85, pemeriksaan 1. Nah, kira-kira ini jumlah kegiatannya adalah 32, waktu menit 87,16. Nah, itu kira-kira adalah peta proses digambarkan seperti itu, yang akan menjadi biasanya bahan sebelumnya kita akan bahan tahapan selanjutnya ya. Nah, untuk tugas 7 ini adalah membuat peta proses. Peta prosesnya kursi yang sesuai dengan tugas yang sebelumnya. 11 yang kemarin dilanjutin lagi ke tugas berikutnya. Jadi jangan berubah. Baik gambarnya bikin kursi macam A, tapi pada saat nanti ditata letak di prosesnya itu pakai gambar B misalnya. Itu harusnya sesuai. Peta prosesnya adalah peta proses dalam bentuk gambar yang sudah direncanakan, gambar A tadi misalnya, atau gambar B. Kirim ke Aher Sumiharja, bukan kuliah online ya, jangan lupa. Tulis, cantumkan tugas 7, nama kelompok. Ini kelompok ya, tugas kelompok ini, tugas kelompok. Jadi temanya atau gambar yang akan kita bangun itu jangan berubah. Oke, ini saya pikir butuh waktu. Oke, nanti ini pertemuan berikutnya aja ya. Nah, kira-kira ada pertanyaan? Kalau bagusnya setiap tugas itu dikerjakan. Karena kalau dikerjakan akan tambah paham bagaimana kita dari titik perancangan produk, dari survei pasar, QFD, perancangan desain produk, kemudian struktur produk, dari struktur produk baru kita bill of material lari kepada peta proses ya, sama pemilihan mesin, baru kita, nah itu runut sampai selesai, itu akan lebih paham dibanding hanya sekedar mendengar, melihat di webinar atau semacam seminar sekarang atau kuliah online. Kalau dipraktekkan akan lebih paham lagi. Jadi mau diputar-putar permasalahannya, mindsetnya udah kebentuk. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Wah, itu tugas 7 tuh maksudnya peta proses produksi itu step by step cara pembuatan kursi atau gimana, Pak? Ya, cara pembuatan kursi. Misalnya kan bill of material kan tadi udah jelas. Bill of material itu sekali merinci jumlah dan komponen. Ya, komponennya. Setelah itu baru di dalam bill of material itu ada satu yang terpenting adalah kolom produk ini dibuat apa kita beli aja di luar. Buat beli gitu. Nah, yang kita bahas di dalam proses tersebut pertama adalah yang proses buatnya saja. Proses buat nanti tapi dimasukkan ke proses perakitannya di mana. Nah, kalau yang beli tinggal langsung aja insert di situ ada tanda panah, masuk beli produk X misalnya.
Yang tadi kan ada keputusan buat dan beli. Nah, belinya itu berarti tinggal insert aja bentuk produk, namanya apa gitu. Produk yang kita masukin apa? Masukin dalam proses tadi. Nanti saya coba balik lagi. Nah. Mana ya? Ini di bawah. Nah ini kan buat. Bagian ini buat, ini bagian buat. Tetapi yang misalnya skrup 4 cm sebanyak 3 buah. Ini berarti dia beli gitu. Ini juga sama beli gitu. Nah, yang buat ini yang ada prosesnya masing-masing. Nanti dimasukkan ke dalam setiap proses perakitan satu menjadi bahan untuk perakitan 2 ditambah dengan komponen yang lain. Perakitan 3 adalah perakitan 2 ditambah skrup dan lain-lain. Nah, ini jadi akhirnya menjadi satu produk utuh. Ya. Ngerti? Paham. Oke. Ada pertanyaan lagi? Wah, kurang jelas? Jadi maksudnya kayak penerapan di pabrik gitu, Pak, ada finishingnya, ada supply-nya, ada finishingnya gitu. Betul, dari prosesnya. Yang penting kan si produk itu kan yang mana buat itu berarti proses dari mulai bahan baku, kemudian dipotong, kemudian dibentuk, terus kemudian dikasih dan dibolongin, drilling dan sebagainya, udah jadi nih satu komponen. Nah, komponen ini kan nanti digabungin dengan hasil produksi yang lain, baru digabung lagi. Terus yang lain juga masuk gabung, ditambah ya produk-produk yang beli, pakai skrup, pakai apa, akhirnya setelah jadi produk berarti dilakukan apa, pengelasan kayak kemudian atau dicat kayak, dan terakhir diperiksa dan sebagainya. Jadi proses untuk memetakan sebuah proses produk yang nanti akan kita terapkan kalau kita buat pabrik. Paham? Iya, mengerti Pak. Paham Pak, makasih. Oke, ada pertanyaan? Sebaiknya sih supaya lebih paham kalian semua tugas itu dikerjakan. Terutama yang kelompok ya. Jadi tahap-tahapnya jelas. Jadi nanti kalau nanti pas ini kan kita baru PLO 1 ya. Nanti semester depan PLO 2 itu fokus untuk buat industrinya, sehingga pada saat tugas nanti PLO 2 itu bahan bakunya udah ada, tinggal set jadi gitu barang. Jadi nggak perlu besok gerubuk, sekarang sudah mulai dari sekarang kita cicil gitu. Nanti fokusnya untuk PLO 2 itu memang tugasnya buat industri, jadi kita rancang betul masing-masing ya, sampai kita tahu berapa sih harga jual ya. Kita pengennya sampai selesai, sampai kita buat bisnis plan-nya. Bisnis plan-nya kan ada di perencanaan pabrik, tinggal gabungin. Tetap sama, programnya adalah buat kursi, bikin pabriknya pabrik kursi supaya gampang lah. Oke, ada pertanyaan? Mungkin cukup Pak. Cukup ya, oke. Untuk sementara itu aja mata kuliah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.